Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa kendalikan hawa nafsu kita sendiri, jangan sampai kita terbalik, malah kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Kita yang harus kendalikan hawa nafsu kita, karena kita adalah hakikatnya sebagai pemimpin bagi diri kita, pemimpin bagi keluarga kita, yang besok di yaumil qiyamah akan dimintai pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap jiwa adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpin. Ridwanullah alaihim ajma'in fi ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratil walidin minal anbiya'i wa salihul awliya wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani jaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan orang tua kita, bapak ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Yaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana waj'al mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'al wajhahu fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'ima bil zawali mubin bil amri tabarakal hamdul minna wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi wa rizqnil hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumalu sama'uhu tanazzaha an qawli wa biliyati bihi astaghi min kulli da'i wa nuruhu
بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي وعقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالغفر والشتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي ولي وأصحابي كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Maidah ayat 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم تؤت أحدا من العالمين. Shadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Shadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa, dan ketika berkata Kanjeng Nabi Musa liqaumihi, kepada kaumnya, ya qaumi dzkuru, wahai kaumku, uzkuru, ingatlah kalian nikmatallahi, atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, alaikum, atas kalian, idz ja'ala fikum anbiya'ah, ketika menjadikan di dalam kelompok kalian anbiya'ah, para nabi, wa ja'alakum mulukan, dan menjadikan kalian mulukan, merdeka atau penguasa, wa atakum, dan memberikan kalian malam yukti, apa-apa yang tidak diberikan ahadan kepada seorang pun minal alamin, dari makhluk di semesta alam. Jadi ayat ini menerangkan bahwasanya Kanjeng Nabi Musa alaihi salam
memperingatkan, memberitahu kepada kaumnya dengan perkataan yang sangat lembut, ya qaumi, wahai kaumku, ya qaumi dzukuru, wahai kaumku, ingatlah kalian nikmatullahi, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan alaikum, atas kalian. Jadi awalnya kaumnya Kanjeng Nabi Musa ini, Bani Israel ini, awalnya adalah kaum yang diperbudak oleh Raja Fir'aun, kaum yang tertindas, kaum yang terjajah, dijadikan budak, disiksa, dibunuh oleh raja yang kejam, yaitu Fir'aun. Dalam kekuasaan Raja Fir'aun, jadi budak-budak, jadi pekerja-pekerja kerasnya Fir'aun, disiksa, kalau nggak manut sama Fir'aun dibunuh. Bahkan terakhir kali dalam masa kejayaannya Fir'aun, apabila ada anak laki-laki baru lahir, itu wajib untuk dibunuh. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada kaum Bani Israel, kaumnya Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama adalah dibebaskannya kaum Bani Israel ini dari kekejaman raja yang kejam, yaitu Fir'aun. Diselamatkanlah oleh Kanjeng Nabi Musa dari kekejaman Raja Fir'aun, diajak dari Mesir menuju Palestina dengan mukjizat yang luar biasa, yaitu tatkala menemui lautan, wahyu yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Musa, yaitu bisa membelah lautan dengan perantara wasilah dipukulkanlah tongkat atas lautan, kemudian lautan itu terbelah menjadi dua dan menjadi jalan untuk kaumnya Kanjeng Nabi Musa. Setelah itu menyeberangi lautan merah itu menuju Palestina, kemudian ditenggelamkanlah Raja Fir'aun beserta pasukannya itu di Laut Merah. Nikmat yang pertama yang diberikan Allah, yaitu diselamatkannya kaumnya Kanjeng Nabi Musa, kaum Bani Israel, dari kekejaman Fir'aun. Yang kedua, tatkala di perjalanan mereka kelaparan, kehausan, diberikan nikmat oleh Allah berupa manna was salwa. Juga tatkala kehausan, dipancarkanlah 12 mata air. Tatkala Kanjeng Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya kepada batu yang besar. Banyak mukjizat-mukjizat yang Allah tampakkan kepada kaum Bani Israel. Namun pada kenyataannya kaum Bani Israel
tidak pandai bersyukur. Makanya diperingatkan, ya qaumi dzkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah, nikmat yang Allah alaikum yang diberikan kepada kalian. Namun ada nikmat yang sangat besar yang tidak diberikan kepada kaum lainnya, kepada orang lainnya. Di antaranya adalah idz ja'ala fikum anbiya, dijadikan oleh Allah di tengah-tengah kalian. Ketika dijadikan oleh Allah fikum, di dalam tengah-tengah kalian, anbiya, para nabi. Jadi kaum Bani Israel ini di dalamnya pasti ada para nabi, tidak pernah ditinggalkan, pasti ada nabi-nabi. Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, bahkan yang terakhir Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Itulah nikmat. Nikmat yang pertama yang sangat besar, yaitu dijadikan oleh Allah di tengah-tengah mereka kaum Bani Israel para nabi. Bukan cuma satu nabi, tapi banyak nabi. Dan yang kedua, wa ja'alakum muluka, dan juga menjadikan atas kaum Bani Israel ini muluka, merdeka, tidak tertindas oleh kekejaman Raja Fir'aun, tidak tertindas, tidak menjadi budak-budaknya Fir'aun, merdeka, bebas, bisa mengurus dirinya sendiri, muluk, malik, bisa mengatur dirinya sendiri, terbebas dari perbudakan. Dan yang ketiga, wa atakum ma lam yu'ti ahadan, dan juga memberikan kepada Bani Israel ma lam yu'ti, apa-apa yang tidak diberikan ahadan kepada seorang pun minal alamin, dari semesta alam ini, yaitu berupa mukjizat tadi. Diberikannya manna wassalwa, diberikannya 12 mata air tatkala kehausan. Namun apa yang terjadi? Kaum Bani Israel ingkar, kufur nikmat terhadap apa yang diberikan Allah kepada mereka. Jadi kelebihannya Bani Israel itu, di tengah-tengah mereka itu ada para nabi, para utusan yang seharusnya mereka syukuri itu. Dijadikan di tengah-tengah mereka itu para nabi. Kalau zaman now dijadikan di antara kita, di dalam suatu daerah itu para ulama. Dengan adanya para ulama, pewaris dari para nabi, seharusnya disyukuri, disupport, dilindungi, dan juga zaman now wa ja'alakum muluka, dijadikan oleh Allah di antara kita, di negeri kita tercinta, muluka, terbebas dari perbudakan.
terbebas dari penjajah, terbebas dari kekejamannya Belanda, Jepang, Inggris. Jangan sampai perbudakan itu terjadi lagi di negeri tercinta ini. Termasuk perbudakan yang mengatasnamakan keturunan Nabi, menonjolkan nasab, membangga-banggakan keturunan, dibuat senjata agar rakyat Indonesia menjadi budak-budaknya mereka. Jangan sampai itu terjadi. Dan juga di negeri tercinta ini, wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Dan juga diberikan oleh Allah yang tidak diberikan kepada seorang pun. Tidak diberikan oleh Allah kemerdekaan di negeri kita ini beda dengan negara-negara lainnya. Karena kemerdekaan yang diberikan Allah kepada Indonesia ini murni hasil perjuangan rakyat Indonesia, bukan karena pemberian dari Inggris, bukan pemberian dari Belanda, bukan pemberian dari Jepang, bukan. Contohnya negeri jiran Malaysia itu adalah pemberian dari Inggris. Indonesia pure murni hasil dari perjuangan rakyat Indonesia, perjuangan dari ulama-ulama dan rakyat Indonesia, perjuangan dari para yai, para gus dan rakyat Indonesia. Itu harus kita syukuri. Bukan pemberian kemerdekaan Indonesia ini, tapi hasil perjuangan. Pastinya harus ada pengorbanan, baik harta, jiwa dan raga. Nyawa pun diperjuangkan, dipertaruhkan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya kemerdekaan yang diberikan oleh Allah, wa ja'alakum muluka, Allah menjadikan negara kita ini muluka, merdeka, bukan karena hasil pemberian, bukan karena hasil hadiah, bukan, tapi hasil perjuangan dan pengorbanan dari para ulama dan rakyat Indonesia. Jangan sampai kita menjadi budak-budak di negeri kita sendiri. Kita harus merdeka. Gak boleh kita itu melakukan sesuatu karena terpaksa. Gak boleh. Termasuk dalam beribadah. Kita melakukan ibadah itu harusnya dengan penuh cinta, dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Karena kita sadar bahwa semua nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita itu semua adalah asalnya dari Allah. Jangan sampai kita kufur nikmat atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Makanya kita butuh iman. Iman dibagi menjadi 3. Yang pertama, harus iman itu dibenarkan oleh hati. Iman itu harus dibenarkan oleh hati dan harus diikrarkan melalui lisan dan harus diamalkan melalui perbuatan. Di mana dalilnya?
Iman gimana dalilnya? Tasdiqun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalu bil arkan. Jadi iman itu harus dilakukan 3 hal ini. Yang pertama harus betul-betul diucapkan, dibenarkan di dalam hati. Yang kedua diikrarkan melalui lisan, dan yang ketiga diamalkan melalui perbuatan. Ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Ya qaumi, wahai kaumku, udkhulul ardal, masuklah kalian ke bumi al-muqaddasah, bumi yang suci, yaitu Palestina. Allati, yang mana kataballah, mewajibkan siapa Allah, menetapkan siapa Allah, lakum, kepada kalian, wala tartaddu, dan janganlah kalian murtad, kembali kalian, ala adbarikum, kepada belakang kalian. Kalau itu terjadi, fatang qolibu, maka kalian termasuk kembali kalian khosirin, kepada kaum yang merugi. Jadi kalau sudah ada perintah dari Allah untuk masuk saja. Karena apa yang diperintahkan oleh Allah itu untuk kebaikan kita. Jadi tatkala terbebas, merdeka dari kekejamannya Fir'aun, terus tatkala diberi mukjizat Kanjeng Nabi Musa untuk menolong kaumnya menyelamatkan, menuju kepada Palestina. Setelah nyampe di pintu Palestina, oleh Allah diperintahkan kepada Kanjeng Nabi Musa, kaumnya suruh masuk. Ya qaumi udkhulul ardal muqaddasah, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam bumi, ke dalam kota yang suci. Muqaddas, kudus, itu suci. Apa makna suci? Makna suci? Apa makna suci? Hah? Bersih. Apa lagi? Bersih. Apa lagi? Benar. Apa lagi? Baik. Itu makna suci. Bukan cuma bersih saja, tapi banyak kebaikan di dalamnya. Bukan cuma baik saja, tapi benar indallah. Itulah makna suci. Kota yang suci yaitu Palestina, karena di dalamnya banyak kebaikan, bersih, indah kotanya, indah tanahnya, baik kehidupannya, dan benar syariahnya yang ada di dalamnya. Allati kataballahu lakum, ingat bahwa perintah untuk masuk ke dalam kota muqaddas, masuk ke dalam tanah yang suci, adalah perintah dari Allah. Kataballah, mewajibkan siapa Allah, menetapkan siapa Allah, lakum, atas kalian.
kalian itu harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau suruh masuk ke tanah yang suci harus masuk. Apa maknanya Ardul Muqaddas dalam diri kita? Kita harus masuk ke dalam hati kita, karena hati kita itu adalah Baitullah. Qalbun mukminin itu adalah Baitullah, rumahnya Allah yang suci. Wala tartaddu, dan janganlah kalian murtad, keluar, lari, ala adbarikum, atas belakang kalian, kembali ke belakang lagi, kembali murtad. Kalau itu terjadi, fatamqalibu khasirin, maka kalian akan kembali khasirin, menjadi kaum yang merugi. Kalau kita sudah beriman terus murtad, berarti kita termasuk orang yang rugi, gak menemukan iman. Berarti cuma imannya ikut-ikutan, taklid buta. Ingat, tak kala kita bertanya pada hati nurani, ingat bahwa di samping hati kita pasti ada bisikan-bisikan dari hawa nafsu kita. Qalu, berkata mereka kaumnya Kanjeng Nabi Musa, ya Musa, wahai Kanjeng Nabi Musa, inna fiha qauman jabbarin, sesungguhnya di dalam tanah yang suci itu, kota Palestina itu, ada kaum jabbarin yang sangat kuat. Wa inna lan nadkhulaha, dan sungguh kami lan nadkhulaha, tidak akan memasuki tanah yang suci itu, tidak akan memasuki kota Palestina itu, hatta yahruju minha, sampai kaum yang kuat tadi keluar minha, dari tanah yang suci, dari kota Palestina. Fa in yahruju minha, maka sesungguhnya akan keluar dari tanah yang suci itu kaum yang kuat itu, kaum jabbarin itu, fa inna dahilun, maka sesungguhnya kami dahilun, akan memasuki kota yang suci itu, tanah yang suci itu, yaitu kota Palestina. Ini menandakan bahwa kaum Bani Israel adalah kaum yang penakut, kaum yang pengecut. Biasa di dalam hati kita ada bisikan-bisikan, ada kekuatan-kekuatan setan, iblis yang membelokkan keimanan kita, harus kita lawan. Ada 4 nafsu yang menguasai dalam diri kita: nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu sufiyah, nafsul mutmainnah. Ada 4 nafsu yang harus kita kendalikan semua, harus kita manage semua, harus kita kalahkan, harus kita taklukkan, agar kita bisa dimenangkan oleh Allah. Jangan kita mundur. Kok mundur? Kembali kepada murtad lagi nanti, dan menjadi orang yang merugi. Inilah ciri-ciri jiwa-jiwa Bani Israel. Jangan sampai jiwa-jiwa Bani Israel ini ada di dalam dada kita. Tatkala disuruh beribadah, tidak mau, ingkar,
tatkala disuruh memasuki tanah yang suci, kota Palestina, tidak mau, karena tahu kalau di dalamnya ada kaum yang kuat yang nantinya tatkala masuk ke dalam kota Palestina itu pasti mereka akan diperangi. Belum berperang kok sudah larinya. Bayangkan kalau kita mati, kalau kita wafat dalam peperangan menegakkan agamanya Allah, menegakkan ketauhidan, pastinya kita mati dalam keadaan syahid. Mati syahid, tidak ada lain, tidak ada bukan, balasannya adalah surga. Kalian meninggal, kalian mati dalam peperangan menegakkan kebenaran, menegakkan syariat-syariatnya Allah, memperjuangkan agama-agamanya Allah, mati, meninggal, maka kita akan dimasukkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang mati syahid. Sama tatkala Anda berjuang, berperang melawan hawa nafsu diri kita sendiri untuk belajar, mengaji, untuk beribadah kepada Allah. Kemudian tatkala kita berjuang, tatkala kita berkorban untuk meraih cita-cita, meraih ilmu, mencari ilmu, untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian kita mati, maka kita mati dalam keadaan syahid. Makanya jangan ada di dalam jiwa kita jiwa-jiwa Bani Israil, jiwa-jiwa pengecut, jiwa-jiwa penakut. Kalau tidak, akan ditindas dan akan jadi budak, diperbudakkan oleh raja-raja Fir'aun zaman now, penguasa-penguasa zaman now. Ada pewaris-pewarisnya Fir'aun banyak, tapi nggak usah khawatir. Penerus perjuangannya para nabi juga banyak. Intinya kita harus berani. Tatkala ada perintah untuk jihad, kita harus berani. Kita harus berjuang. Jangan sampai kita menjadi budak hawa nafsu kita sendiri. Jangan sampai kita jadi budak di dalam negeri kita tercinta ini. Harus kita lawan. Gak ada perbudakan kecuali kita menghambakan diri kepada Allah. Jadi kita menjadi budak-budaknya Allah, nggak apa-apa. Nah, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, itu semua untuk kebaikan kita. Makanya harus masuk itu hatinya itu, harus didengar itu kata hatinya itu, jangan ditutupi. Kalau diperintahkan untuk berbagi, berbagi. Kalau diperintahkan dalam hati untuk mengalah, mengalah. Kalau diperintahkan di dalam hati untuk menyapa, untuk menyambung silaturahmi, sambung silaturahmi. Gak usah kita tutupi suara hati kita. Suaranya Allah melalui hati kita, jangan kita tutupi. Jangan sampai kita dicap oleh Allah sebagai hamba yang tidak pandai bersyukur. Kalau orang yang diberi nikmat, hamba yang diberi nikmat, kaum yang diberi nikmat, terus dia mengkufuri apa yang diberikan oleh Allah, maka Allah memperingatkan ia
dengan azabnya yang amat pedih. Kalau kita pandai bersyukur, maka pasti Allah akan menambah kenikmatannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jangan sampai kita meniru kaum Bani Israil, kaum yang ingkar, kaum yang kufur nikmat. Alladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Di mana? Alladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Itu ciri-cirinya Bani Israil. Dia menutup dirinya, menutup hatinya dari perintah Allah, dari petunjuk Allah, menutup hatinya dari ayat-ayatnya Allah, dari kebenaran. Bahkan Bani Israil membunuh para nabinya tanpa hak, dan juga membunuh para ulama yang memerintahkan kepada keadilan, kebenaran, kebaikan minan nas, di antara manusia. Jadi bukan cuma para nabi yang dibunuh, juga penerus perjuangannya para nabi, pewarisnya para nabi juga tidak luput dari pembunuhan. Hati-hati jiwa-jiwa Bani Israil. Kalau ada dalam jiwa kita, yang pertama kita kufur nikmat kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam. Kita kufuri itu, kita ingkari itu. Yang kedua, kita membunuh para nabi, maksudnya ajaran-ajaran nabi, ajaran-ajaran para nabi kita nggak mau. Sunnah-sunnahnya nabi yang dicontohkan nabi tidak mau, dan juga membunuh orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan, kepada keadilan di antara manusia. Itulah jiwa-jiwa Bani Israil. Hati-hati, sudah kufur nikmat, gak mau dengan ajarannya para nabi, dan juga membunuh, memusuhi pewaris dari para nabi. Itulah jiwa-jiwa Bani Israil. Jangan sampai jiwa-jiwa Bani Israil ini berada di dalam dada kita, membenci, memusuhi ulama-ulamanya Allah, penerus pewaris dari para nabi, para rasul. Itulah jiwa-jiwa Bani Israil. Kalau itu ada di dalam dada kita, minta kepada Allah untuk diberi kekuatan agar jiwa-jiwa Bani Israil yang ada dalam dada kita dikeluarkan, ya. Dikeluarkan, tapi harus dengan perjuangan dan pengorbanan. Jangan tiru ini Bani Israil ini, enak minta dikeluarkan. Musuh-musuhnya dikeluarkan dari dalam dada. Gimana kalau nggak diperjuangkan? Gimana kalau tidak ada pengorbanan, tidak
tidak bisa kok pilih penake dhewe, kok saenakku dhewe, nyuruh-nyuruh para nabinya, nyuruh-nyuruh Allah untuk menuruti karepe. Hati-hati, kalau itu ada di dalam dada kita, di dalam jiwa kita, kita minta kekuatan kepada Allah untuk mengeluarkannya, untuk bisa kendalikannya. Kita harus bisa kendalikan hawa nafsu kita sendiri. Jangan sampai kita terbalik, malah kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Kita yang harus kendalikan hawa nafsu kita, karena kita adalah hakikatnya sebagai pemimpin bagi diri kita, pemimpin bagi keluarga kita, yang besok di yaumil qiyamah akan dimintai pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap jiwa adalah pemimpin, dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.